Rumah Kelanceng, produk edukasi dan rekreasi maju. Alamat Gedung Kubah KM 2,5 Desa Jelok, Kabupaten. Ini sawahnya nih. Rumah Kelanceng. Oh, bareng apa orbat nih? Ini ownernya Rumah Kelanceng ada di sini. Pak Imam, kenalkan dong Pak Imam. Oke, nama Imam Prayodi. Oke. Saya seorang petani, tapi petani milenial. Wow, keren. Kami mengembangkan, membawa konsep konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat desa dengan menanam kopi dipadukan dengan lebah kelanceng. Wih, Nah, harapan kami akarnya untuk konservasi, bunganya untuk makan lebah kelanceng, buah kopinya bisa untuk pemberdayaan masyarakat desa, ada nilai guna. Dan tidak salah lagi, limbahnya kulit kopi saya bikin pupuk cair dikembalikan ke kopi lagi. berarti itu kalau tawonnya menghisap madu di bunga kopi, Ya. rasanya kopi, Ya, rasanya manis, manis, harum. ada harum kopi Karena gitu. sebenarnya lebah ini membantu penyerbukan kopi biar hasilnya maksimal. Otomatis petani hasilnya akan meningkat dibantu penyerbukan dengan kopi. Oh, Dengan lebah. lebah. Nah, hasil kopinya maksimal seperti itu. Oh, iya. Jadi, Simbiosis mutualisme, saling Oke, oke. menguntungkan. Ya, ya, ya. Nah, itu penjelasan dari Pak Imam Prayodi. Oke, nih sudah ada banyak banget sertifikat atau penghargaan. Salah satunya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD BPBD Kabupaten Purworejo. Kita sering mengadakan seminar-seminar membangun jiwa entrepreneur berbasis organisasi dan ekonomi Islam. Kita lihat produk-produknya selain madu kelanceng. Ini ada kopi JK atau kopi dari Desa Jelok. Nah, ini ada madu Polen atau bee Polen. Kopi JK itu ada Robusta dan Arabica. Halo Mas Said, senyumnya mana? Lagi nyiapin kopi. Oke, siap, mantap. Hari ini sudah ada 3 kerjasama. Yang pertama kami kerjasama dengan PT Panca Sriwijaya di Palembang terkait edukasi atau pelatihan, karena PT Panca ini salah satu perusahaan yang bergerak dalam sertifikasi. Di sana banyak sertifikasi termasuk pelatihan pasca tambang, keamanan tambang dan lain sebagainya. Nah, kami masuk di pasca tambang, setelah tambang selesai bagaimana lahan tambang ini direklamasi, dikembalikan lagi, dijadikan lahan subur. Nah, kami mencoba memberi
edukasi ke perusahaan-perusahaan di Sumatera Selatan itu dengan menanam kopi dan batik anggrek. Ini sudah berjalan hampir 1 tahun kita proyeknya jalan di wilayah Sumatera Selatan. Kami punya proyek di Lampung Barat, Muara Enim, sama Palembang. Satu yang kedua di terkait pemasaran, kami juga bekerjasama dengan agen-agen kami, ada yang di Bekasi, ada yang di Bali. Bagaimana rata-rata kan petani di daerah kami itu bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Kami pun mengelilingi sana di Bekasi, di Bali itu pakai PIRT-nya sini, tetapi dengan mereknya sana. Itu bisa seperti itu. Yang sangat di pandemi ini kami mengembangkan sistem pelatihan secara daring atau online dengan Zoom. Ada 2 kategori. Yang pertama yang bersifat gratis, itu 2 hari. Bagaimana kita mengenalkan budidaya lebah trigona ini dengan dipadukan dengan kopi atau pohon-pohon untuk konservasi. Yang selanjutnya kita juga ada paket pendampingan selama 14 hari, itu berbayar. Di samping itu juga karena itu COVID, awalnya sebelum itu kita juga ada paket edukasi. Orang datang ke sini ada 3 paket silver, paket gold, paket apa Umi? Lali pelajar. Nah, awalnya kan dulu ada permintaan dari guru-guru SD kelas 4 itu, Mas mau bikin edukasi tentang lebah karena di pelajaran kelas 4 itu ada tentang mengenal jenis lebah. Setelah itu kita juga ternyata ini semakin meningkat, banyak permintaan, teman-teman yang belajar sampai mengembangkan. Ini kami berproses hampir 3 tahun itu kita bisa mengembangkan. Oke, penjelasannya cukup rinci. Mas Imam, madu atau bipolennya atau madu aslinya atau kopinya juga udah diekspor kemana? Untuk madu kopi saat ini kita kita ada di Gerai UMKM Kabupaten Purworejo, ada di Bandara YIA, dan ada di sini. Dan yang paling cepat, paling rame tetap pakai online, dalam arti orang pesen ke sini kita kirim. Kami sampai hari ini pelanggan kami dari Bali sampai Aceh sudah ada. Bulan ini Mas Widi ya, di bulan-bulan ini kita mencoba untuk sounding untuk ekspor ke Belanda terkait kopi lanang sama madunya. Belgia sama Belanda. Tapi belum, lagi proses kurasi. Mudah-mudahan makin sukses, makin digampangkan untuk ekspornya. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, ini omak lanceng nih. Nih, kotak-kotak ini di sini banyak tawon kelancengnya nih. Nah, ini kopinya. Bunganya itu aku juga sedih jelas. Mas Tony, ya, gimana? Bagaimana caranya merawat ini nih tawon kelanceng? Kalau merawat itu sangat mudah sebenarnya. Yang paling utama kita menyiapkan makanannya. Vegetasi di lingkungan, contohnya bunga-bunga, itu yang harus kita siapkan. Sangat mudah karena kalau kita budidaya lebah, apalagi lebah kelanceng ini, itu beda dengan ketika kita budidaya hewan-hewan yang lain. Karena kalau ini kan cari makan sendiri, pulang sendiri ya. Iya. Oh iya. Oke, kita lihat tawonnya. Ini belum lama kita pindah. Belum lama. Paling sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 minggu kita pindah dari dari bumbung bambu. Kan sebenarnya kan tempat tinggalnya yang asli itu di bambu kan. Rata-rata kalau di alam itu di alam liar gitu ya. Betul. Ini kantong madunya ini. Ini kantong madunya. Ya, kelihatan nggak guys?
kantong madunya. Tuh. Kalau pengennya kita bisa. Jangan kodanan. Enggak, ini tidak bersengat. Oh, Tidak bersengat. Lanceng itu tidak bersengat. Aman. Kalau cuman nanti nempel di rambut. Ini. Tuh madunya. Oke, madunya tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Nah di Mas. sini tuh hasil produksi nggak cuman madu. Selain madu, Ada tiga. Hasil dari lebah kencing ini itu ada tiga. Satu madu, dua bipolen. Oke. Nah, bipolen itu apa? Bipolen itu sebenarnya serbuk bunga. Serbuk bunga. Ya. Itu kalau bahasa di perlombaan itu namanya roti lebah. Karena itu untuk makan lebah-lebah yang kecil baru meletak. Untuk makan lebah. Ya. Ya. Bentuknya seperti ini. Bipolen. Nih di sini. Ini kuning seperti ini. Jadi ada kantong yang berisi bipolen, Iya. ada kantong yang berisi madunya itu Iya. sendiri ya. Terus kalau produk yang lain sebenarnya yang paling mahal itu ini malah kantong madunya atau kantong bipolen ini. Ini yang disebut yang lengket ini coklat lengket ini yang disebut propolis. oh gitu. Pernah dengar Oh, ya. kata propolis? Iya. Itu kalau sudah diolah dengan yang sebaik-baiknya itu kan sebenarnya dia sebagai antibiotik alami yang paling bagus. Terima kasih Mas Tony. Iya. Mau dicoba silakan ini di titik. Kalau mau dicoba nanti ada ya Oh, yang di sebelah saja itu berarti. apa namanya jenisnya utama. Kelenceng berguna tapi jenisnya utama. Kalau ini levi, jenisnya levi. Ini kan namanya kecil-kecil. Kalau utama lebih besar lagi. Yang panjang itu ya. Dari segi ukuran ada berapa? Kalau dari segi ukuran kira-kira ada 3. Nanti kantong madunya kalau yang utama itu lebih besar bisa segitu. Ya teman-teman, ini adalah tawon kelanceng dan sarangnya. Di situ ada madunya. Keren ya. Ini di sini ada berapa kotak, Mas Tony? Kalau di kita berbudaya rata-rata 300-an. 300-an. Di tempat-tempat lain juga Ya, berarti. di atas sana ada. Itu ada 4 jenis. Jadi utama Jawi itu yang dari situ hampir sama dengan Jawi, tapi untuk karakter ini nanti begitu masuknya sarungnya lebih besar. Karena badannya lebih besar. Enggak, hampir sama. Cuman agresif itu lebih agresif. Begitu langsung. Kalau secara teknis Mas Tony, misalkan apa namanya saya punya kotak sendiri taruh Ya. kata seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengundang agar si tawon kelanceng itu mau bertempat tinggal di sini? Ataukah kita harus mencari ratunya atau gimana? Enggak, kalau itu namanya sistem itu kayak Mutasi. biar datang. Itu dikasih propolis kotanya. Ya kita ambil propolis ini dari koloni lain. Ya. Propolisnya ditaruh di situ. Tapi tidak 100% berhasil. Oh gitu. Ya, tidak 100 ya, tidak jaminan bahwa nanti pasti ada lebah kelanceng yang mau tempat. Nih, tawonnya kecil-kecil. Kemudian apa yang menjamin agar si koloni tawon kelanceng itu mau bertempat tinggal di sini? Itu tidak ada. Oh, tidak ada ya. Karena kita dari mereka mempunyai misalnya ada lubang, bahkan ada bambu. Ya. Mereka pun memilih. Tidak semua bambu itu pasti ada. Tergantung mungkin kenyamanan buat dia. Iya. Kalau untuk sementara ini kan kita ngambil di alam liar, kita sediakan ini sudah. Dan dia nggak pergi lagi gitu. Kalau nggak selama ada makanan di sekitar itu, insya Allah nggak bakal pergi. Berarti di sekitar kita harus ditanam yang ada pohon yang ada bunganya. Iya, contohnya itu. Contoh air mata kopi, pengantin itu kan air mata pengantin. Panci itu lah. Oh.
apa pengaruh karena dia menghisap bunga sari bunga apa gitu? Kalau custom pipe itu memang tergantung dari makanya apa. Tapi kalau untuk asam itu sebenarnya yang membuat rasa asam itu di pollen ya. Kalau nggak kita ini kenapa rata-rata kalau madu klenceng jenis klenceng itu pasti asam kenapa? Karena saat pemanenan kita bisanya memeras, ini diambil terus diperas. Nah itu rata-rata kita bercampur dengan pollen. Tetapi kalau untuk yang utama karena saat pemainannya disedot, jadi itu kita bisa mengantisipasi bahwa oh madu ini bisa manis karena tidak bercampur dengan gula. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Tony sudah berbagi info tentang madu dan teknis pemeliharaan tawon klanceng dan cara panen atau budidaya lah ya, budidaya tawon klanceng. Ubahnya tidak Nah ini bunga air mata pengantin. Ini adalah sumber makanan dari tawon klanceng. Makanya kenapa ditanam bunga air mata pengantin, karena bunga ini tidak mengenal musim. Wih. Teman-teman kesini ya, main ya ke Omah Klanceng, juga di sini bisa menikmati suasana yang beda daripada yang lainnya. Karena kalian bisa menikmati kopi cilok, rasanya nyamleng loh. Kita udah nyobain, enak banget. Oke, nanti kita ketemu lagi di cerita yang lainnya. Oke, selamat siang dan terima kasih. Kita lihat yang gede. Ini yang kecil ini jenis Itama. Tadi sudah dengan Mas Tony jenis lagi dari. Nah Itama ini ada dua, dari Sumatera sama dari Jawa juga. Ini salah satu yang jenis Itama dari Sumatera. Banyak lebih besar. Nah ini 2 hari di sini sudah mulai naik seperti ini. Nah ini kantong-kantong madunya. Nah ini lagi proses pembikinan kantong madu. Nah, Proses pembikinan kantong ini madu. kalau kantong madu ini sudah penuh, nanti diisi sama madu biar bisa kita panen. Nah ini contoh yang belum terisi kantong madu. Nanti kita melihat yang sudah ada kantong madunya siap dipanen. Nah, karena di Omah Klanceng ini, karena di sini ada pusat edukasi, hari ini Omah Klanceng punya 6 jenis lebah betina. Salah satunya tadi lagi Itama, kita punya biologi, ada Geseri, ada Torasika, sama ada Suara Kensi, ada 6. Ini kita punya 6. Tetapi yang kami kembangkan ada 3 yang besar itu Itama, biologi, sama Lesi. Nih, teman-teman lihat. Ini tempat masuknya Tempat tawon. masuknya lebah namanya Lebah. kotak I, yang atas namanya topping. Oke, oke.
Resi monggo. Ya teman-teman, ada lagi mau gitu. Sama aja orang. Wow. Nah, ini dia guys. Ayo, Serius nggak itu? Enggak apa-apa. Parno dia. Buka itu aja. Yo, cepat yo. Nah, cepat ya, yo. Cepat. Let's go. Nyedot langsung guys dari sarangnya. Gimana rasanya? Don, kenapa yakin? Teman-teman, satu sedotan 50.000. Kata Oke. ownernya, tapi langsung kabur dia. Keren banget. Teman-teman, lain kali kalian harus ke sini karena di sini ada edukasi untuk budidaya tawon rancang, sekaligus bisa langsung mencoba emas. Akan dipandu oleh Mas Tony Buster. Ya, burung 100.000. Ngantuk kok. Wih, banget ah. Mantap habis guys. Disinilah sensasinya, kita dirubung juga. Nah, Hmm, jadi dirubung. teman-teman, tuh kan Dia yang apa namanya, yang merawat aja masih sempat kabur guys. Oke ya teman-teman, silahkan datang ke rumah Klanceng di Desa Jilok, Kecamatan Kaligeting. Dan Mas Toninya kabur karena dia dirubung sama tawon atau lebah Klanceng. Terima kasih Mas Tony. Ya, inilah sensasinya di situ. Nah, ini yang dibilang bunga air mata pengantin ya. Mas Prayodi, terima kasih Mas Tony, makasih. Semoga makin melebar sayapnya kemana-mana, makin sukses, makin lancar semuanya. Itu cukup untuk menjaga imun buat Wis mantap. Tuh, Kantong kan. bukan satu sedotan ya. satu kantong. Kalau satu sedotan hanya untuk 2 menit. Ya, sampai ketemu lagi di liputan berikutnya ya. Cukup puas loh saya di sini, tadi banyak gratisannya. Jangan lupa like, Komen, komen, subscribe YouTube Omah Klanceng. YouTube Omah Klanceng, IG, IG-nya Kopi JK, YouTube-nya juga. siap. Terima kasih. Sampai ketemu. Sukses selalu untuk kita semuanya.